lupa untuk subscribe, komen, dan jangan lupa untuk like. Nanti kita akan belajar itu namanya iSpring. iSpring Suite. Nah, iSpring Suite ini sebenarnya adalah plugin. Nah, plugin nanti kita bisa membuat interaksi di dalam PowerPoint kita. Jadi nanti kita bisa membuat kuis di dalam PowerPoint kita. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin kita akan bahas itu. Juga nanti beberapa instalasi. Mungkin sudah di-download untuk aplikasinya, namanya iSpring. Di sini saya juga sudah download. Oke. iSpring kemudian bisa di apa namanya ekstrak. Nanti linknya sudah saya kasih ya tadi ya. Linknya sudah saya kasih. Nah, nanti ada 2 file sebenarnya nanti Bapak atau Ibu guru bisa apa namanya bisa meng-download sesuai dengan tipe versi Windows-nya. Jadi jika Windows-nya itu 64, nah nanti di-download yang 64 aja. Kalau 32 nanti download yang X86. Nah, kita akan instalasi bersama-sama. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, nanti kita bersama-sama saja untuk instalasinya. Nah, di sini jika sudah di-download ya. Jadi di bawah sini, nah ini ya, di bawah sini ada yang 32, ada yang 64 bits. Nah, itu disesuaikan dengan Windows-nya Bapak atau Ibu guru. Nah, cara melihat versi Windows-nya bisa ke control panel. Nah, bisa ke control panel. Ini tampilan control panelnya. Terus kemudian sistem and security, kemudian kita pilih yang sistem. Nah, di sini nanti kelihatan Windows-nya Bapak atau Ibu guru pakai yang 64 atau yang 32. Nah, kalau yang 64, nah nanti download yang 64. Kalau download yang 32, silahkan download yang 32. Seperti itu ya. Nanti setelah download, kita bisa langsung ekstrak. Nah, nanti ketika sudah download, kita bisa ekstrak. Nah, ini ya, kalau punya saya kan 64. Nah, ini bisa diekstrak. Nah, ekstrak via to desktop aja juga bisa, atau ekstrak here. Nah, setelah diekstrak nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini punya saya yang 64 bit. Nah, kemudian kita bisa klik 2 kali yang installernya. Kita bisa klik yang installernya. Nah, kemudian nanti bisa di next. Nah, karena ini punya saya sudah, nanti instalasinya sama aja, tinggal di next, terus kemudian ada centang nantinya. Nanti bisa diikutkan. Oke. Nah, misalkan nanti setelah instalasi, oh belum ini ya. Nah, setelah instalasi nanti akan finish. Nah, ini kita bisa klik saja. Klik finish. Kemudian kita ekstrak lagi crack-nya. Crack-nya kita ekstrak karena ini sebenarnya aplikasinya berbayar, tapi kita menggunakan crack saja. Diekstrak juga. Nah, diekstrak. Nanti akan keluar folder seperti ini. Folder crack. Nah, folder crack ini isinya Quizmaker, Talkmaster, Visual, dan Win32. Win32. Nah, ini bisa di-copy. Nah, kemudian diklik kanan, copy, kemudian ke local disk C. Nah, kita pilih yang program file. Nah, untuk yang
pakai Windows 32 bits, nah masuk ke program file yang x86. Nah, kalau yang 64 biasanya di program file. Nah, ada namanya nanti folder iSpring. iSpring. Nah, kemudian kita pilih yang Suite 8 karena versi iSpring kita adalah yang Suite 8. Kemudian kita bisa paste di sini. Nah, kita bisa paste di sini. Nah, itu untuk ngopi crack-nya. Nah, setelah itu bisa di replace saja, replace destination, terus continue saja. Nah, continue. Oke, nah sudah selesai. Untuk instalasinya seperti itu. Jadi instalasinya seperti biasa, kemudian tinggal di copy crack-nya. Oke, tinggal di copy crack-nya. Oke. Untuk instalasi ada masalah mungkin? Nah, untuk mengecek kita masuk ke PowerPoint. Untuk ceknya kita masuk ke PowerPoint. Oke. Nah, untuk ceknya kita masuk ke PowerPoint. Nah, di dalam PowerPoint kita lihat di navigasinya, navigasi yang paling atas. Biasanya ini kalau sudah terinstall dengan betul di PowerPoint kita akan ada namanya iSpring Suite 8. Suite 8 itu adalah versi iSpring kita. Yang terbaru itu sebenarnya ada iSpring Suite 9, tapi kita pakai yang 8 aja. Oke, nah di sini bisa dilihat ya, kita nanti bisa membuat kuis, bisa record audio dan video, ataupun kita juga nanti bisa presentasi. Nah, di sini iSpring ini juga sudah menyediakan karakter yang nantinya bisa kita pakai untuk membuat presentasi pembelajaran. Nah, nanti kita akan studi kasusnya membuat sebuah presentasi. Kemudian di akhir presentasi nanti akan ada kuis yang bisa dikerjakan oleh si siswanya. Oke, gitu ya. Oke, misalkan kita bikin new. Nah, kita bikinnya dengan desain. Nah, desainnya ini terserah, nanti bisa diubah. Nah, misalkan kita pakai yang ini. Nah, misalkan kita pakai agama Islam. Nah, ini mungkin Bapak Huda SPD. Nah, di sini mungkin materinya, materi mungkin pendahuluan dulu. Nah, kemudian di sini materinya. Oke, materi 1. Kemudian di sini misalkan adalah rukun Islam. Nah, rukun Islam ada 5. Sholat, zakat, puasa, sholat, zakat, puasa, haji itu terakhir. Sholat, zakat, puasa. Syahadat, sholat, zakat, puasa, sama haji. Kemudian rukun iman. Iman pada Allah,
kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan qadar. Nah, terakhir iman kepada hari akhir. Hari akhir atau kiamat. Nah, ini misalkan materinya. Nanti materinya bisa disesuaikan. Nah, yang terakhir ini, nah misalkan kita berikan soal. Nah, soal ini kita nggak perlu kasih judul. Nah, kita bisa klik yang kuis. Langsung di kuis. Nah, nanti Bapak atau Ibu misalkan pengen masukkan video atau karakter. Nah, ini juga bisa dimasukkan di sini. Misalkan pengen karakter yang ini bisa di-insert juga. Sudah disediakan beberapa karakter, nanti bisa dipilih saja. Ada berbagai macam ini ya, berbagai macam karakter yang bisa dipakai. Nanti bisa dipilih. Contohnya. Oke. Nanti karakternya akan kita pakai di kuis aja. Izin sholat maghrib. Oh, ada yang ini ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Silakan kalau yang bagi yang sudah sholat maghrib. Nah, di sini juga kita bisa masukkan link YouTube-nya. Sebenarnya ini pluginnya ini mirip nanti dengan Storyline. Pluginnya ini mirip nanti dengan Storyline. Cuma plugin iSpring Suite ini dia bisa dimasukkan di file Word, maksud saya PowerPoint. Nah, setelah kita membuat materinya, nah kita akan membuat kuisnya, biasanya seperti itu. Jadi kuisnya akan kita bikin otomatis. Jadi nanti si siswa akan mengerjakan soal, kemudian akan ada nilainya yang keluar. Nah, ini kita bisa langsung klik kuisnya. Nah, oh ya, ini jadi ketika menggunakan si iSpring Suite ini, ketika kita ingin membuat kuis, kita harus save dulu. Kita harus save dulu. Nah, ini you must save presentasi bla bla bla, do you want save the presentasi. Jadi harus di save terlebih dahulu. Kita yes saja. Nah, kita akan save. Nah, save-nya misalkan agama Islam kelas 4 SD. Nah, ini kita save. Kita save. Oke. Oke. Nah, ini loadingnya cukup lama. Kita tunggu aja. Nah, nanti ketika sudah di-save, nah kita masuk ke namanya itu adalah iSpring Quiz Maker. Jadi iSpring Quiz Maker ini adalah plugin untuk membuat sebuah kuis. Nah, nanti kuisnya akan langsung otomatis ke dalam PowerPoint kita. Nah, ini misalkan kita pilihnya ada 2. Jadi nanti kita bisa ngisi survei. Misalkan pengen ngisi survei tentang penilaiannya siswa ke guru-guru, mungkin bisa juga menggunakan ini otomatis, ataupun nanti kita menggunakan kuis. Nah, kuisnya ini cuma ada 2 ya. Kita pilih survei atau grade quiz. Nah, ini kita pilih yang grade quiz karena kita ingin membuat kuis. Nah, kita akan membuat kuis. Nah, jadi kuisnya ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah welcome. Nah, welcome ini adalah tulisan selamat datang, kemudian yang di bawahnya ini adalah deskripsinya. Kemudian yang kedua ini adalah grup quiz. Nah, nanti kita akan membuat kuisnya di sini. Kemudian yang kedua itu adalah result-nya. Nah, ini misalkan ada congratulations sama tulisan gagal. Oke. Nah, untuk membuat kuis, nah kita klik yang grade question. Grade question. Nah, di sini ada banyak banget. Jadi nanti kita bisa membuat soal itu bervariasi. Misalkan ada true false, multiple choice, atau multiple response. Nah, nanti kita akan coba satu-satu.
matching juga ada, sama type in. Numeric, fill the blank, sama multiple choice text. Oke, nanti kalau ada yang ketinggalan materi, mana yang ketinggalan materi? Oke, diikuti dulu ya Pak Bu. Nanti ada video ulangannya, nanti bisa dilihat. Nah, jadi untuk yang ketinggalan secara garis besar saya ulangi. Kita akan belajar tentang iSpring. iSpring itu adalah plugin untuk PowerPoint untuk membuat kuis di dalam PowerPoint-nya itu. Nah, ini kita tadi sudah belajar instalasi sama kita akan membuat kuisnya ke dalam PowerPoint yang telah kita bikin. Jadi nanti di PowerPoint itu ada materi, kemudian di akhir sesi ada namanya itu kuis. Nah, ini misalkan kita ubah welcome-nya. Misalkan adalah selamat datang, selamat mengerjakan kuis di materi agama Islam Pak Buddha. Nah, ini deskripsinya. Silahkan kerjakan dengan baik dan jujur. Untuk memulai, silahkan klik nah start quiz. Nah, ini. Jadi ada dua tipe. Jadi ini form view sama slide view. Jadi kita bisa lihat slide kita itu seperti apa. Nah, ini adalah tampilan slide. Nah, ini kan masih putih seperti ini. Mungkin kita bisa ganti. Di sini ada beberapa tema yang bisa dipakai. Bahkan kita ganti biru. Nah, nanti kita juga bisa ganti format background-nya. Misalkan pakai gambar juga bisa. Nanti bisa dipilih saja. Oke, nah ini kita bisa add animation nih. Muncul. Oke. Nah, ini adalah halaman tampilan awalnya. Nah, ini kita akan bikin beberapa soal. Nah, yang pertama mungkin kita akan bikin true on false. Kita coba satu-satu dari atas. True and false. Nah, ini silakan diklik saja. Nah, ini adalah soalnya, kemudian jawaban yang benar ada di bawah. Oke, misalkan adalah soalnya tentang agama ya tadi ya. Agama Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Isa, misalkan. True atau false. Nah, ini kita jawab correct, false. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa add picture, audio, atau video. Nah, di sini keunggulannya kita bisa memakai equation. Jadi kemarin kalau masih ingat, ada yang masih ingat di pas kita storyline, kita pas membuat soal, kita nggak bisa ya, nggak bisa masukin equation. Nah, tapi di sini kita bisa memasukkan equation. Nah, nanti kita akan coba. Nah, ini misalkan sudah ya, true and false-nya. Nah, ini misalkan feedback-nya kita by question dulu. Nanti saya akan jelaskan. Nanti feedback-nya itu by question atau non. Nah, ketika sudah, kita kan akan preview dulu. Nah, silakan ke slide view. Nah, ini jadi adalah tampilan awal. Kemudian ketika sudah di start, dia akan muncul soalnya. Nah, ini kita bisa jawab true atau false. Nah, nanti kalau true, kita akan mendapatkan congratulation seperti ini, ataupun you did not pass the quiz. Nah, ini kita preview dulu. Nah, ini diklik paling pojok kanan atas, kita preview. Nah, ini kita preview dulu. Muncul. Muncul nggak, Pak? Review. Muncul ya. Ini saya share aja. Oke, muncul ya. Oke. Nah,
ketika di preview, kemudian ini si siswa harus mengklik start kuisnya dulu. Nah, ini di start. Nah, baru si siswa akan mengerjakan. Nah, ini bisa dipilih true atau false. Agama Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Isa. Misalkan kita pilih yang false. Nah, ketika di submit, nah ada tulisan correct view result. Nah, jadi dia otomatis akan menghitung poinnya. Jadi satu poin itu nilainya 10. Nanti kita juga bisa atur poinnya kita mau berapa. Passing skornya kita juga bisa atur. Jadi di sini passing skornya adalah 80% atau ketika lebih dari 80 dia akan lulus. Nah, ini juga kita bisa review atau kita finish. Nah, oke, itu ya. Ini kita baru bikin satu soal. Kita akan tadi kita sudah belajar tentang true and false. Jadi true and false itu adalah jawaban cuma benar dan salah. Oke. Yang kedua, multiple choice. Nah, ini gampang ya. Jadi A, B, C, D, E. Kalau untuk kuis atau pertanyaan itu kita konsep dia nggak muncul otomatis. Jadi kuisnya itu kita harus isi manual. Jadi kita pilih dulu kuisnya itu kita pengen yang apa? Yang multiple choice itu ABC atau yang true false. Nah, ini misalkan yang ABC. Nah, ini kita sudah ada ininya nih template-nya. Jadi kita tulis dulu soalnya, misalkan siapa nabi pertama. Nah, ini kita konsep dulu. Nah, siapa nabi pertama. Nah, di sini jawabannya alternatif ini baru kita ganti. Nah, misalkan Nabi Isa, kemudian Nabi Adam, kemudian Nabi Harun. Nah, kemudian kita bisa tambah lagi di sini. Nah, Nabi misalkan siapa? Nabi Isa, Nabi Yunus. Nah, itu. Nah, ini kita pilih jawaban yang benar apa, yang korek apa? Nabi Adam. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini adalah jawaban yang untuk pertanyaan yang A, B, C, D atau multiple choice atau pilihan ganda. Oke, nah ini sebenarnya kita juga bisa atur. Nah, ini use default option. Defaultnya adalah poinnya itu satu soal nilainya itu adalah 10. Jadi attempt-nya itu cuma sekali. Attempt sekali itu ininya ya, mengerjakannya itu cuma sekali. Nah, ini kita bisa atur. Nah, ini kita hilangkan aja centangnya. Nah, ini misalkan satu poin, misalkan kita bisa atur nih, 10 poin atau 5 poin, terserah. Nah, ini shuffle answer adalah jawabannya itu diacak, jadi nggak melulu B. Jadi ini kan kalau dari atas ya, A, B, C, D. Nah, ini kalau shuffle itu jadi dia akan diacak otomatis. Kemudian kita juga bisa ngasih limit time to answer question, atau kita bisa kasih waktu. Satu soal itu kita mau jawab berapa. Mau kasih siswa itu berapa menit. Nah, di sini ada time-nya 1 menit dan second. Nah, ini kalau kita mau kasih waktu. Kalau kita nggak pengen atur, ya udah kita pakai yang use default option aja. Defaultnya memang dia poinnya 10. Oke. Itu untuk pilihan ganda. Nah, ini kita sudah bikin formnya, kita lihat di slide view. Nah, di slide view, nah ini ya hasilnya seperti ini. Siapa nabi pertama? Nah, nanti si siswa akan ngeklik siapa nabinya pertama sesuai judul. Oke. Yang ketiga adalah multiple respon. Nah, multiple respon ini adalah jawaban-jawaban yang benar. Adalah jawaban-jawaban yang benar. Jadi, misalkan jawabannya itu lebih dari satu. Misalkan jawabannya lebih dari satu. Sebagai contoh, berikut yang termasuk malaikat Allah. Nah, misalkan seperti itu. Misalkan di sini ada Jibril, kemudian di sini ada
Mikail, terus ada Israel. Israel, terus di sini ada misalkan Musa. Nah, itu. Nah, ini jawaban yang benar kita korek. Jadi kalau multiple respon itu jawabannya lebih dari satu. Nah, jadi Mikail dan Israel yang merupakan malaikat Allah. Oke, nah ini optionnya kita juga bisa atur atau pakai default aja. Nah, kemudian kita bisa ke slide view. Nah, slide view-nya sama. Cuma nanti perbedaannya adalah dia harus dicentang. Harus dicetak. Ini coba kita preview terlebih dahulu untuk si soalnya. Nah, ini adalah selamat mengerjakan kuis. Kemudian kita start. Nah, ini kita jawab dulu nih. False. Submit. Nah, correct. Siapa nabi pertama? Nabi Adam. Submit. Nah, correct. Nah, yang malaikat Allah. Nah, ini kita centang nih. Jibril, Mikail, sama Israel. Nah, ini kita centang. Di sub. Oke, correct. View result. Nah, jadi nilainya 100. Ini kita juga bisa review. Nah, yang benar. Oke. Finish. Nah, kalau finish dia akan kembali. Nah, untuk apa namanya? Jadi tadi ketika kita submit kan ada jawabannya correct atau incorrect ya. Nah, misalkan tadi kan kita benar semua. Jadi misalkan kita salahkan. Misalkan kita salahkan. Nah, ini kita start dulu kuisnya. Nah, ini misalkan true. Nah, ada tulisan incorrect. Nah, ini harus kita hilangkan. Kenapa? Karena kita nggak boleh ngasih tahu ya jawabannya itu benar atau salah. Nah, nanti ketahuannya pas kita hasil nilainya. Jadi kita akan hilangkan dulu correct incorrectnya. Jadi nanti ketika kita submit kita harus lolos dulu. Nabi Adam. Nah, ini kan ada tulisannya. Harusnya kan nggak boleh kalau banyak soal seperti ini. Nah, nanti kita akan hilangkan. Oke. Cara menghilangkannya dulu ya. Nah, ini kita klik yang soal pertama dulu, kita hilangkan. Nah, ini kita ke feedback. Nah, feedback-nya kan by question. Jadi ada feedback, correct, dan incorrect. Nah, ini kita ganti jadi none. Jadi nggak ada feedback-nya. Nggak ada feedback-nya. Jadi nanti feedback-nya kita akan ketahui saat hasil akhir. Saat pertanyaan saat terakhir sudah dijawab, nah nanti kita akan lihat akan kelihatan hasilnya. Jadi setiap soal itu nggak ada responnya terlebih dahulu, gitu. Nah ini kita akan coba ke dua soal selanjutnya. Nah ini pertama, baik feedbacknya kita kasih none. Nah, yang ketiga juga kita feedbacknya kita kasih none. Oke seperti ini. Ketika sudah, mungkin kita bisa preview terlebih dahulu. Kita bisa preview terlebih dahulu. Ini selamat mengerjakan kuis materi, start kuis. Nah ini misalkan true. Kita submit. Nah, kalau tadi ketika kita submit, ada notifikasi ya, dia benar atau salah. Ketika kita submit, nah dia nggak ada. Jadi langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian Nabi Adam. Oke, kemudian kita submit. Berikut malaikat Allah, Mikael, Jibril, Israel. Kemudian kita submit. Nah, baru kelihatan. Terus kemudian bisa di review kuis. Nah, ini yang salah, terus next. Nah, ini benar, ini juga benar. Oke, gitu ya cara menghilangkan feedbacknya. Jadi kita harus si siswa itu kita biarkan mengerjakan dulu, nanti pas di akhir baru ketahuan salahnya mana, benarnya yang mana. Jadi nggak setiap soal kita bisa respon dia benar atau salah. Oke, untuk siswa
result slide, jika jawaban benar ada 3 tapi siswa jawab 2 gimana? Oke, kita akan coba ya. Nah, misalkan kita preview ulang. Oke, pertanyaannya bagus. Misalkan di ini tadi dia jawabnya 2 tapi hasilnya gimana? Misalkan ini kita kasih true. Submit. Ya, Adam. Nah, ini ya, pasti ini misalkan kita kasih Jibril, Israel. Nah, dia cuma benar, Mikaelnya enggak, kita submit. Nah, dia enggak, kita review. Hasilnya bagaimana? Next. Next. Nah, dia akan tetap dianggap incorrect. Jadi dia harus benar semua. Jadi misalkan ada 3, berarti memang ada 3. Jadi soalnya kenapa? Karena untuk kayak ini kan mirip pilihan ganda, jadi pasti nilainya akan di default segitu. Tapi beda hal kalau isai. Kalau isai kan kita nggak bisa ngukur ini benar atau salahnya kalau isai. Nah, jadi begitu. Jadi ketika dia jawabnya 2, dia akan tetap dianggap salah. Jadi memang harus benar semuanya. Itu. Kalau salah ya emang nggak dapat nilai. Jadi nilainya di sini kita nyetingnya itu adalah kalau benar semua dia nilainya 10. Jadi kita nggak ada, kalau kalau sistem kan dia nggak bisa ini ya, ngasih jika benar 2 nilainya berapa, jika benar 1 nilainya berapa. Jadi kalau untuk pilihan yang seperti ini memang harus sistemnya akan otomatis begitu. Oke, mohon maaf otomatis bermasalah. Oke, nanti ini di-record, nanti ada video ulangannya, nanti bisa dilihat lagi. Next ya. Tadi kita sudah membuat soal itu true and false sama ABCD, terus kemudian multiple respon atau jawaban yang lebih dari 1. Nah, next kita bisa masukkan adalah type in. Type in. Type in itu kita nulis jawabannya. Kita nulis jawabannya. Misalkan siapakah nabi yang dimakan ikan paus? Nah, jawabannya di sini jawaban benar. Yang di accept itu maksudnya jawaban yang diterima. Misalkan Nabi Yunus. Ini Nabi Yunus yang benar. Nah, misalkan kan si siswa jawab ngetik itu kan biasanya cuma Yunusnya, nggak ada nabinya. Nah, ini kita bisa add item. Jadi jawabannya nanti bisa bermacam-macam tergantung si siswanya. Nah, gitu. Jadi ini kalau type ini jawabannya itu kita bisa lebih dari 1. Misalkan si siswa kadang tipe ya. Misalkan cuma nulis Yunus, ya udah kita benarkan karena masih kecil. Mungkin karena ini soalnya untuk kelas 4 SD ya. Nah, ini bisa jawab Nabi Yunus bisa, Yunus saja boleh, ataupun lengkap Nabi Yunus AS. Nah, seperti ini. Nabi Yunus alaihi salam. Oke, jadi mungkin ini jawabannya ada 3. Karena apa? Karena kan type in ya, type in itu jadi si siswa kan ngetik jawabannya. Jadi mungkin ada yang kurang nabi, ada yang kurang AS, jadi kita bisa memaklumi. Oke, kita akan lihat di slide view. Nah, kita lihat feedbacknya dulu. Nah, ini feedbacknya kita matikan. Nah, itu ya. Atau kita sebagai contoh kita hidupkan saja. Jadi nanti kita lihat benar atau salahnya. Nah, jadi siapakah nabi yang dimakan ikan paus? Nah, nanti jawabannya ada 3, tergantung si siswa yang mengetikkan. Jadi kita bisa lebih ini ya, opsional jawabannya. Nah, ini kita coba preview terlebih dahulu. Oke. Untuk share screen soalnya kelihatan ya? Oke, kelihatan. Nah, ini kita start kuisnya. Nah, ini misalkan kita salahkan dulu. Nah, kita fokus ke jawaban yang terakhir. Nah, siapakah nabi yang dimakan ikan paus? Nah, di sini si siswa akan mengetikkan. Misalkan Nabi Yunus. Nah, ini ya. Ketika disubmit, nah jawabannya benar. Tuh. Nah, misalkan kita refresh.
Start quiz. Nah, ini kita lewati saja. Nah, tadi Nabi Yunus boleh ya. Nah, misalkan si siswa ngetikkan Yunus saja, nggak ada nabinya. Nah, jadi tadi kan jawaban kita ada 3, ada Nabi Yunus, ada Nabi Yunus AS untuk yang lengkapnya. Ketika disubmit ini juga akan benar. Jadi untuk type in ini lebih opsional. Nanti tergantung si siswanya kan kadang ngetiknya gimana. Jadi kita juga harus menyiapkan jawaban-jawaban yang kemungkinan akan diketikkan oleh si siswa. Seperti itu. Coba kita refresh. Nah, terakhir tadi ada Nabi Yunus alaihi salam. Kita akan coba. Nah, misalkan Nabi Yunus tadi kalau Yunus AS, nah ini kan sebenarnya harusnya kita perbolehkan ya, tapi kan kita belum masukkan. Ini akan dianggap salah. Nah, itu. Oke, jadi di sini bisa lebih banyak opsional. Misalkan yang diketik siswa Yunus AS. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang type in. Jadi si siswanya harus mengetikkan jawabannya. Oke, nah ini feedbacknya kita hilangkan. Ini tadi sebagai contoh saja. Jadi jawabannya ada 4. Bisa Nabi Yunus, bisa Nabi Yunus AS, bisa Yunus AS. Oke. Kemudian next kita juga bisa matching. Nah, matching ini sebenarnya untuk ini ya, apa namanya? Untuk menggabungkan. Jadi drag and drop-nya. Jadi misalkan pasangkan nabi dan kitab yang diturunkan. Nah, ini misalkan itemnya Nabi Isa, terus match-nya itu pasangannya. Misal Nabi Isa itu kitabnya adalah Injil, kemudian Nabi Daud, itu Nabi Musa itu Taurat, Taurat, terus kemudian Daud itu kitab Zabur ya, Zabur. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini kita coba lihat di slide view. Nah, jadi seperti ini nantinya. Jadi si siswa akan drag and drop. Jadi nanti akan memasangkan mana yang tepat. Jadi misalkan Nabi Isa ke Injil, Musa ke Taurat. Nah, ini nanti bisa di shuffle atau diacak. Nah, ini coba kita preview. Ini kita coba preview. Kita coba Yunus. Nah, ini kita bisa drag and drop. Nah, gini ya, kita bisa pasangkan. Misalkan Injil sama Nabi Isa. Nah, jadi dia akan match seperti ini. Bisa disambungkan. Nah, oke, itu ya. Jadi bisa disambungkan untuk match. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disambungkan ya. Ya, contohnya adalah Nabi dan kitabnya, itu juga bisa disambungkan. Atau mungkin ya mungkin ganjil dan genap juga bisa. Misalkan ada angka ini ganjil atau genap, nah mungkin bisa dipasangkan. Nah, ini incorrect karena salah ya. Oke. Nah, ini yang benar. Injil itu Isa, Zabur itu Daud. Oke. Nah, itu untuk yang match. So, matching. Kemudian ini ada numerik. Nah, numerik ini biasanya untuk angka. Jadi kita ngetikkan angka. Misalkan nih, tadi ada contoh ya untuk equation. Nah, equation itu misalkan ya. Nah, ini kita klik aja nih equation. Nah, misalkan ada 2. Nah, ini kita coba besarkan. Nah, ini ada integral, ada sigma ya namanya ya, kalau nggak salah.
Terus kemudian ada dalam kurung, terus kemudian AB ini 2X. Oh ya, benar kan, 2X plus 3Y. Nah, bisa dikasih equation. Terus kemudian ditambah, oh nggak bisa, 2X plus 3Y. Nah, ini mungkin kita bisa close. Nah, ini kita bisa drag. Oke. Picture question. Oke. Oke, siap. Remove equation. Oke, numerik. Nanti untuk equation ini diklik ya. Kita coba preview. Equation text. Oh, teksnya nggak ada. Misalkan, silahkan kerjakan soal berikut. Nah, di sini nanti hasilnya. Misalkan ya, soal berikut itu 10 dikali 3. Nah, nanti hasilnya di sini equals. Nah, equals itu sama dengan berapa? Jadi 10 dikali 3. Misalkan hasilnya adalah 30. Nah, kan hasilnya 30. Itu untuk numerik. Numerik itu jadi jawabannya mirip type in, tapi dia itu berbentuk angka. Nah, di sini kita bisa atur di antara 30, lebih besar 30, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Tuh. Nah, ini misalkan preview quiz. Start. Submit. Profil. Kita submit. Yunus. Kita coba submit. Nah, ini kita pasang-pasangkan. Kita submit. Nah, ini yang terakhir. Oops. Habis ya. Oke, nah ini ada ya, ada apa namanya, equation-nya kelihatan di sini 2x plus y, ini kita bisa klik. Nah, jadi mungkin rumus ataupun ini ada di sini untuk equation-nya. Nah, kemudian baru titik 30 ya tadi jawabannya ya. Ini sebagai contoh. Oke, view result. Oke, nah itu untuk numerik. Jadi jawabannya adalah bersifat angka. Oke, ada lagi mungkin ini adalah fill the blank. Fill the blank itu adalah kata-kata yang kosong kita bisa isi. Nah, ini biasanya dipakai untuk bahasa Inggris. Bisa dipakai di bahasa Inggris. Misalkan nih, misalkan, Hi, I am Ikhwan. I'm from Jogja. Jakarta. Nah, ini yang fill the blank ini kita isi. Nah, kita isi. Kita isi. Maksudnya yang hilang itu apa? Mungkin kata nah ini from-nya kita hilangkan. Jadi from. Nah, ini. Oke, jadi from. Ini kita bisa preview. Ini kita preview question. Fill in the blank. Oke, ada yang salah. Oke, coba kita hapus. Fill in the blank. Oke,
fill in the blank fill below. Nah, jadi ada kata-kata yang kosong. Oh, jadi harusnya diisi titik-titik. Sorry. Jadi misalkan hello, I am Ikhwan. I am titik-titik. Nah, titik-titik Yogyakarta. Nah, misalkan di sini kata yang hilang adalah, nah, misalkan di sini kita kasih dia itu from. Jawaban yang benar adalah from. Ini kita preview. Nah, hello, I'm Ikhwan. I am titik-titik Yogyakarta. Kata yang hilang adalah, misalkan kita kasih from. Nah, ini kita submit. Nah, jawabannya benar. Itu ya. Jadi ini untuk mengisi kata-kata yang hilang. Jadi kata-kata yang hilang ini biasanya dipakai di bahasa Inggris, tes TOEFL atau tes-tes bahasa Inggris sering dipakai, atau di bahasa Indonesia sering banget fill the blank seperti ini. Nah, jadi di fill the blank ini kata yang hilang itu apa, terus kemudian jawabannya apa ada di sini. Matching, tip in sudah, fill in the blank udah, numbering udah. Nah, multiple choice ini jawabannya ada banyak ya. Jadi select seperti itu, sama di sini itu ada essay. Oke, mungkin itu aja beberapa soalnya. Nah, ini kalau kita pengen ketika sudah kita membuat membuat soalnya, nah ini kita bisa save and return to course. Jadi ketika sudah membuat soalnya, nah kita akan save, kemudian kembali ke PowerPoint kita tadi. Nah, ini kita save dulu, kita klik. Nah, ini kita save. Oke. Nah, nanti hasilnya di sini. Oke. Ini ya. Ini bisa kita kasih kuis misalkan agama Islam. Nah, ini kita bisa atur. Oke. Silahkan kerjakan dengan benar. Nah, misalkan saya seperti itu. Oke. Teman ya. Jadi ada materinya, kemudian yang terakhir ada soalnya. Oke, ini kita belum uji coba ya, nanti kita akan uji coba. Nah, ini respon siswa dilihat di mana Pak, atau spreadsheet-nya. Nah, oh ya, oke, nah ini saya belum. Nah, kelemahan dari sistem ini adalah responnya itu masih seperti tadi. Jadi dia belum terkoneksi ke spreadsheet ataupun ke Excel ya. Jadi masih manual banget untuk penilaiannya. Jadi mungkin bisa dari screenshot ataupun dilihatkan nilainya berapa gitu. Jadi penilaiannya masih manual karena ini belum terkoneksi ke Google Spreadsheet atau belum ada laporan juga untuk penilaiannya, untuk respon si siswanya gitu. Jadi masih ada kekurangan. Oke, nah untuk pengujiannya gimana? Nah, untuk pengujian kalau biasanya kan kita menggunakan ini ya, slideshow. Nah, kalau untuk presentasi kita menggunakannya preview. Nah, preview all slide, bukan slideshow. Kenapa? Karena kalau kita pakai slideshow nanti si soalnya nggak akan kita klik. Nah, ini kita akan coba. Kita coba ya. Nah, ini kan slideshow. Nah, ini kita klik. Nah, materinya. Nah, ini kalau kita klik start quiz-nya, dia nggak bisa. Nah, kalau slideshow dia nggak bisa. Jadi kita harus preview. Nah, ini kita harus preview. Nah, kita preview yang all slide.
Nah, ini perlu butuh waktu ya, bentar, untuk renderingnya. Kalau dibuka berarti suara mama hidup. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.